Halo guys, selamat siang. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Ona Samada. Nah, pada siang hari ini teman-teman kita akan ngobrol dengan Saudara Fikri Bokau yang informasi yang kita tahu bahwa beliau ini adalah salah satu anggota LPHD. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita tanya. Oke, halo selamat siang Pak Fikri. Siang, Ibu. Siang. Oke, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, nah pada siang hari ini boleh ndak ceritakan sedikit terkait profil Pak Fikri sekarang ini sebagai apa, aktivitasnya apa, dan kemudian keterlibatannya di LPHD itu seperti apa, boleh? Biar teman-teman bisa tahu. Halo, nama saya Muhammad Fikri Bokau. Teman-teman saya sering panggil Fikri. Kadang juga ada beberapa orang yang terbilang cukup dekat itu panggilnya Iki. Nah, Papa Bumi. Papa Bumi. Di sini saya sebagai anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa Taipa Java, Desa Sipayo. Selain itu juga saya sebagai kepala dusun Empat Padang di salah satu dusun yang ada di Desa Sipayo. Itu saja kayaknya dulu. Nanti berkembang dalam kita berdiskusi. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Pak Fikri ini informasinya bahwa memang masih sejak belum menikah itu sudah tergabung di Lembaga Perhutanan Sosial di LPHD Taipa Java. Iya, awalnya memang sekitaran tahun 2020 itu sebelum saya masuk dalam pemerintahan desa, saya sudah mulai bergabung dengan teman-teman LPHD yang awalnya dipanggil sama teman-teman lain, sama Pak Sifrit, Pak Stanley. Akhirnya karena keasikan, jadi berlanjut sampai sekarang. Oke. Kira-kira apa yang memotivasi Pak Fikri sampai mau, awalnya kan cuman ikut-ikutan. Nah, akhirnya ternyata sampai terdaftar sebagai anggota LPHD dan kemudian sampai sekarang masih bergabung. Kira-kira apa yang Pak Fikri lihat di dalam perhutanan sosial itu sendiri sampai mau bertahan dan sekarang juga masih tergabung sebagai anggota LPHD dan KTH. Ya. Sebelumnya sebenarnya saya sangat suka artinya dalam berlembaga, kumpul bersama orang-orang baru. Saya lihat di LPHD ini bahwa banyak ternyata anggota-anggotanya itu masyarakat di desa situ sendiri. Jadi perbedaan lembaga-lembaga yang saya ikuti di luar itu perkumpulan dari anak-anak dari berbagai daerah. Nah, ini yang jadi keunikan tersendiri bahwa saya selama ini berpikir masyarakat desa itu masa bodoh dengan urusan-urusan yang seperti ini. Tapi ternyata tidak. Nah, ada beberapa kelompok yang bergerak, terutama LPHD bergerak di perhutanan sosial. Nah, saya tertarik ke sebenarnya saya suka naik gunung, artinya suka jalan-jalan kemana. Nah, melalui wadah LPHD ini, saya pikir hobi saya bisa terfasilitasi oleh LPHD. Bisa tersalurkan. Bisa tersalurkan. Nah, kemudian saya lihat teman-teman di LPHD ternyata bagus juga. Semua mau belajar, berlembaga, masalah perhutanan sosial. Nah, itu yang saya suka. Makanya sampai sekarang, alhamdulillah, masih sama-sama dengan teman-teman, masih terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan kami dalam
perhutanan sosial itu sendiri. Dalam mengelola kawasan itu dalam sendiri. pengelolaan kawasan. Nah, ini kan tadi Pak Fikri sekarang kan sudah menikah. Tadi dipanggil siapa? Papa Bumi. Nah, Papa Bumi. Nah, sementara tadi kan bergabung dari 2020, berarti Pak Fikri belum menikah waktu itu. Sebagai anak muda, ini kan LPHD ini kan lembaga-lembaga seperti itu kan terkadang kelihatan kan bahwa itu yang tergabung itu hanya orang-orang tua. Nah, waktu Pak Fikri ikut dalam diskusi-diskusi dilibatkan sebagai seorang anak muda, malu ndak ketika ada di lingkungan meskipun tidak tua-tua amat, tetapi dalam lingkungan organisasi itu yang 95% orang-orangnya itu adalah orang-orang tua. Malu ndak sebagai seorang anak muda? Ya, awalnya sebenarnya bukan ke malu, cuman kalau kita mau masuk dalam satu lingkungan tertentu, kita lihat dulu. Artinya kita menyesuaikan dulu. Nah, awal-awal saya gabung di LPHD Taipa Java itu saya lebih banyak pertama itu mendengarkan. Jadi teman-teman yang umurnya di atas saya itu kebanyakan 90%. Nah, jadi saya cukup mendengarkan dulu. Nah, jadi saya iya dulu kalau kata orang di sini. Nah, nanti sudah berjalan waktunya, mulai menyuarakan pendapat sendiri, dan alhamdulillah ternyata diterima oleh teman-teman kelompok itu. Seperti itu, Ibu. Berarti memang sebenarnya anak muda itu untuk bisa mengambil bagian di dalam pembangunan di desa itu minimal bergabung dalam organisasi, kemudian mencoba menyuarakan. Karena sekarang kan kita melihat banyak anak-anak muda itu lebih menyampaikan pendapatnya itu melalui demo atau membuat keributan dulu di dalam kampung. Nah, mabuk dulu baru menyampaikan. Nah, tapi ternyata menurut Pak Fikri di organisasi itu kita bisa belajar, mempelajari situasi, dan setelah mencoba mengemukakan pendapat ternyata diterima. Nah, sebenarnya ini adalah wadah sebenarnya bagi anak muda. Tapi mungkin dengan bergabungnya Pak Fikri, saya pikir kan bisa ini. Saya dengar informasi juga dari Ketua LPHD bahwa sekarang Karang Taruna juga sudah ikut serta dalam kelembagaan LPHD, mau bekerja sama. Nah, karena memang kemarin ada beberapa program yang kita susun dan kita rasa bahwa anak-anak muda, terutama Karang Taruna yang ada di Desa Sipayo ini perlu dilibatkan. Awalnya saya cuman bicara sharing-sharing, artinya kongko-kongko kalau dibilang di sini. Nah, dan mereka tertarik. Nah, terutama dalam pengelolaan kawasan itu sendiri. Nah, kemudian karena di dalam pengelolaan kawasan ada beberapa yang sudah kita identifikasi kemarin. Contoh misalnya untuk pembukaan objek wisata, air terjun. Nah, dan yang tahu seluk-beluk air terjun itu kebanyakan itu anak-anak Karang Taruna. Karena mereka sering ke sana. Ya, sering ke sana, sering jumpai air terjunnya. Jadi ada beberapa titik air terjun itu mereka tahu semua. Dan mereka juga setuju bahwa bukan setuju, mereka mau untuk dilibatkan dalam pengelolaan hutan itu sendiri. Seperti itu. Saya dengar ini juga direspon oleh Pak Kades. Ya, alhamdulillah. Nah, luar biasa. Berarti di sini sebenarnya tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan, karena sekarang anak muda sudah mulai tergerak hatinya, kemudian pemerintah desa juga terbuka dengan ini. Jadi sebenarnya tinggal action. Nah, melalui ketergabungan Pak Fikri sejak 2020 sampai sekarang, Pak Fikri tergabung juga dalam ini KTH Hutan Lestari dalam pengelolaan budidaya lebah madu. Sebagai anggota ya? Sebagai anggota. Nah luar biasa. Jadi awalnya ikut-ikut, kemudian mulai bergabung di forum, belajar, kemudian mengemukakan pendapat, betah di organisasi, dan akhirnya direkrut juga sebagai anggota kelompok budidaya lebah madu. Nah, kalau untuk sekarang
setelah tergabung dalam keanggotaan Lebah Madu. Kemudian Pak Fikri kan tentu sudah banyak belajar dan melihat kira-kira ada ndak inovasi usaha yang sedang dilakukan atau sedang dirintis oleh Pak Fikri sekarang? Kalau inovasi usaha dalam kawasan perhutanan sosial di LPHD maupun di KTH ada beberapa yang saya sudah rencanakan bersama teman-teman. Salah satu contoh kemarin kita melihat ada kelompok di Sidoan Sidoan Selatan, Ya. itu kelompok New Kencana, Oke. minyak kelapa. Nah, apa salahnya limbah dari hasil pengolahan untuk minyak kelapa itu kenapa tidak kita olah? Dalam hal ini limbah bentuk apanya? Dalam hal ini, yang pertama ada 2 jenis limbah yang bisa kita olah di situ. Yang pertama itu briket, itu tempurung. dari tempurung Dari atau tempurung, batok ya? batok. Oke. Batok kelapa, artinya bisa jadi briket. Kemudian ada sabut kelapa. Bisa jadi? Sabut kelapa itu ada 3 produk. Wah. Ada 3 produk. Yang pertama itu kokopet. Kemudian koko fiber dan koko Bristol. Oke, ini semua yang dibutuhkan untuk budidaya ya? Ya. Jadi untuk briket itu sendiri, nah selama ini kita masyarakat di sini, terutama di Desa Sipayo itu jual arang tempurung mentah ke luar daerah. Nah, kenapa tidak arang tempurung yang dijual masyarakat sini tadi itu kita olah di sini menjadi sebuah produk briket. Nah, karena briket ini setelah saya research itu ternyata nilai jualnya cukup tinggi. Dan agak berkelas ya? Ya, jadi agak berkelas dia. Nah, itu banyak dibutuhkan di restoran-restoran mewah karena fungsinya sama dengan arang tempurung media bakar, cuman dia seperti agak tahan lama karena itu serbuk dari arang tempurung yang dihaluskan kemudian dipadatkan. Jadi dia makanya dia agak tahan lama untuk jadi media bakar itu sendiri. Berarti potensi jualnya juga, daya jualnya itu sebenarnya tinggi. Itu kemudian kan kalau tidak salah ini briket ini juga dia banyak dijual-jual di Alfamart. Di minimarket ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Fikri, apa harapan Pak Fikri ke depan tentang usaha ini? Harapannya ke depan, apakah baik terkait pengelolaan usahanya, baik terkait bagaimana agar supaya anak mudanya terlibat, kira-kira harapan Pak Fikri itu seperti apa terkait usaha, baik usaha di Lebah Madu maupun di usaha-usaha yang sudah direncanakan tadi? Tentu saja kita punya harapan, karena begini, saya pernah dengar kata-kata dari senior saya, gantungkanlah harapanmu setinggi langit. Nah, jadi tentu kita, saya dan teman-teman di kelompok KTH maupun LPHD punya harapan tinggi. Nah, bagaimana misalnya di contoh KTH Hutan Lestari untuk budidaya lebah madu. Harapan kami supaya produk madu yang kami hasilkan itu bisa dikenal di masyarakat luas. Bukan hanya di sekitar Desa Sipayo dan desa-desa sebelah. Harapan kami bahwa supaya produk madu yang kami hasilkan itu bisa dibawa ke misalnya keluar kota, keluar daerah. Itu harapan kami. Kemudian untuk teman-teman saya dan teman-teman LPHD, harapannya sebenarnya hampir semua program yang kita rencanakan alhamdulillah sudah tercapai satu persatu. Harapan kami semoga teman-teman kelompok kami tetap solid dalam menjalani ini, karena yang pertama tadi ada dukungan dari pemerintah desa itu sendiri. Itu yang meningkatkan semangat kita bahwa memang pemerintah desa tidak tutup mata dengan hal seperti ini, dan alhamdulillah itu yang menjadi penyemangat buat saya dan teman-teman di kelompok LPHD.
Em, terkait anak-anak muda kan Ya. sekarang mereka sudah terlibat, apalagi kan sudah ada setahu saya sudah ada komitmen Ya. antara LPHD dan teman-teman Karang Taruna untuk mereka juga mau ikut terlibat dalam pengelolaan perhutanan. Kalau dari Pak Fikri sendiri, apa harapan Pak Fikri terhadap kaum muda ini? Apa harapannya dalam untuk keterlibatan mereka dalam pengelolaan perhutanan sosial untuk anak-anak muda yang ini? Apa Ya, ya, ya. harapannya Pak Fikri? Harapan saya sebenarnya cukup simpel. Saya mau mengajak anak-anak muda supaya tidak bermasa bodoh dengan hal-hal seperti ini. Karena untuk merubah pola pikir anak-anak muda yang ada di desa itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Iya. Kebanyakan dari anak-anak muda yang ada di sini itu di umur 20 sampai 25 itu sudah berkeluarga. Ya, sudah pada menikah. Ya, sudah pada menikah. Nah, itu tantangan kami sebenarnya merubah pola pikir mereka, karena sebenarnya kita tidak menyalahkan mereka, karena pertama keadaan ekonomi itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi alasan setiap anak-anak muda bahwa untuk berlembaga itu susah karena sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan. Iya. Nah, contoh untuk pertemuan rapat, kalau kita mau panggil ajak gabung di kelompok, kita ada pertemuan. Nah, mereka berpikir lebih bagus saya kerja, lebih bagus saya makan gaji pergi Baparas dapat uang 100.000 per hari dibandingkan saya ikut rapat Tidak dapat uang. Tidak dapat uang. Nanti pulang kemari mungkin dimarah istri, anak mau minta uang tidak ada uang. Nah, itu yang jadi tantangan. Harapan saya sebenarnya agar supaya teman-teman anak-anak muda di sini terbuka pemikirannya. Sebenarnya ini lebih ke peningkatan sumber daya manusianya. Bahwa sebenarnya di perhutanan sosial itu ada potensi-potensi yang bisa dikelola menjadi usaha. Lambat laun itu juga nanti akan menjadi sumber perekonomian keluarga. Ya, seperti itu. Jadi itu yang diharapkan oleh Pak Fikri. Semoga anak-anak muda ini atau yang masih muda kemudian sudah berkeluarga terbuka pemahamannya bahwa sebenarnya berorganisasi itu untungnya banyak. Nah, cuman memang sekarang kan memang kita sulit untuk memberi pemahaman karena kebanyakan orang itu butuh uang instan. Dia kerja hari ini harus dibayar hari ini juga. Karena itu tekanan ekonomi juga. Nah, terima kasih banyak Pak Fikri atas partisipasinya sudah mau berdiskusi hari ini. Nah, salah satu yang saya garis bawahi tadi bahwa harapan beliau seperti sekarang ini mereka sudah terlibat di dalam pengelolaan lebah madu, bahwa berharap ke depannya lebah madu ini hasil dari usaha mereka bisa dikenal di luar dan bisa mereka produksi sampai ke luar daerah. Nah, ini tentu membutuhkan kerja berat, kerja keras dan ketekunan. Karena bagaimana untuk menjaga lebah madunya itu agar supaya produksinya terus banyak, dan kemudian bagaimana membuat madunya itu menjadi sebuah madu higienis yang memang sudah layak untuk ini. Dan itu yang paling utama sebenarnya itu adalah bagaimana kita membangun jejaring dan kemudian terus belajar. Nah, kemudian terkait anak muda, bahwa sekarang ini sebuah capaian bagi LPHD Taipa Java Sipayo. Sampai sejauh ini cerita baiknya adalah LPHD sudah bisa merangkul anak muda melalui Karang Taruna dan kemudian didukung juga oleh pemerintah yang terbuka terkait apa yang disampaikan oleh anak-anak muda, dan semoga ini akan semakin baik lagi informasinya ke depan yang akan kita terima. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak apa yang kami diskusi, kami bicarakan dengan Pak Fikri terkait peran anak muda dalam pengelolaan perhutanan sosial. Anak muda bisa, anak muda adalah tulang punggung desa, anak muda adalah masa depan desa, dan segala sesuatu sebenarnya ada di pundak anak muda. Semangat anak muda, semangat perhutanan sosial, selamat sore dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah!